Masuk ke dalam game yang kedua antara EVOS Legends dan juga RRQ Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua. Kita akankah bisa ditutup oleh EVOS Legends dengan kemenangan 2-0 tanpa balas? Atau RRQ Hoshi akan menyamakan dulu kedudukan lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru, kita bakal menunggu supaya... Ya, sini dia kembali ke dalam lane of down. Meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan, yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sempat kita bahas Clay punya resiko yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan seorang If juga posisi yang ada di area tengah. Meanwhile, dari EVOS Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Farsha. Yep. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu. Dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung ke arah Orange Buff. Dan sepertinya Sucojin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, pergerakan yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Sucojin. Dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area Turtle hanya untuk men-zoning out ke arah Dreams. Wow ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert tadi. Kalau kita lihat Cripsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Sucojin level 4, Albert baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara untuk Clay kali ini akankah bisa bertanding dengan Soul Bloom-nya? Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area mid lane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya bakalan cukup padat dengan adanya seorang Finn, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa, di mana tadi kalau misalnya kan Melissa dan Melissa memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi, tapi Pendragon di bawah. Berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover, di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya Town Apart Memory. Dan di sisi lain, Sucojin bisa mendapatkan turtle-nya. Gak ada kontes yang mau diberikan oleh RRQ Hoshi. Entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RRQ. Oke, tidak ada kontes di bagian turtle. Tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda, Om Wawa. Sepertinya apa yang sedang direncanakan, Om Wawa? Oleh RRQ ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi, yang Digi ini gak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early, apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Bukan memberikan damage. Jadi RRQ Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack. Tapi tertarik juga dengan adanya satu reverse time. Town Apart Memory barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas. Membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena RRQ Hoshi mereka udah bisa dapetin battingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Battingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover mirror image-nya, dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan ada sebuah pergerakan yang memang ternyata kayaknya ada problem lagi nih. Iya, dan juga itu tebel banget ya Mas ya buat Sucojin sendiri. Dikena dari knockout strike-nya 2 kali, cuman 1200 HP yang kurang. Santai baik dia masih santai aja. Iya. Masih chill ya. Yang panik Rokursa. Aduh, di tengah-tengah. orang. Aduh kata Rokursa kan. Orang. Tapi kalau aku ngelihat ya dari game ini dan game sebelumnya, mereka sama-sama fokus ke arah objektif. Gak ada trade kill yang begitu banyak di early, berbeda dengan match sebelumnya mungkin kalau kita melihat Alter Ego. Tapi untuk EVOS dan RRQ, targeting mereka jelas banget. Lightingan dulu untuk early-nya. Dari RRQ juga mereka harus berhati-hati ya. Tadi mereka menggunakan Farsha. Farsha yes, damage-nya cukup besar, Feather Extract. Tapi dia juga riskan banget. Gampang untuk ke-gap di bagian tengah. Gampang atau diganggu pula. Bener, apalagi di sini ada Matilda. Matilda yang nantinya misal ada Second Eagle, bawa satu Brody atau Esmeralda, ini bakal sulit nanti untuk Farsha kabur. Dengan jaraknya emang gak terlalu jauh ya untuk seorang Farsha dari Feather Extract yang dia buka. Yang tadi sempat dibahas juga, ini gampang banget buat jump in. Ada Mystical Field dari seorang Xavier. Bisa ngasih efek stun terlebih dahulu.
Dan ya Stone Park Memory yang sempat dibahas juga. Iya, dan untungnya dari RQHOC sih mereka masih ada Sedikit fight di area pertengahan atau di area river. Dimana dengan Setsujin yang kali fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Dimana Sonic out! Albert berhasil melakukan penculikan ke arah turtle-nya dibalaskan. Orange buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap. Berhasil sepertinya kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya, terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buah Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari Tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebenarnya. Parsnya juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya, dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win, kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Setsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mystical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light mendapatkan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba betul counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini sepertinya Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari RQHOC. Benar, dan untuk tim fight seperti ini bad demi bad harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari RQHOC juga mereka langsung ngebut aja. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif. Oh, tertarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan. Bahkan R7 dengan begitu cepat Dreamswarm mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk RQHOC di early game kali ini. Meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya. Namun pertukaran karena auto terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul. Tapi R7 dan Pendragon yang masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Setsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Setsujin, Om. Ya, on point, pas. On point. Ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya. Tapi sisanya ya, kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Setsujin, body slam harus dia keluarkan. Membuat beberapa play dari RQHOC pun harus mundur. Tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi karena tertarik ada di bagian atas. Masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya. Namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan terutama untuk seorang Clay. Dengan Farsia-nya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Treasure kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Setsujin di saat masuk ke dalam rumputan ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus bersama. Besti banget ini mereka berdua. Betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Sapling Eagle. Tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat dari seorang Clay. Feather Edge memang dibuka tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Iya, karena satu item belum selesai juga. Yang kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada Favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari EVOS Legends di saat ada Federasi yang dikeluarkan, mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga. Dan sekarang Blazing Duet langsung saja memberikan damage tapi sakit banget. Tasnya berhasil untuk didapatkan Pendragon, sedikit lagi dari tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan dan juga Pendragon Strike menimpa tubuh dari Setsujin yang menggunakan Akai dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi. Objektif berikutnya langsung diambil oleh RQHOC karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan. Dan sekarang lotnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang. Terutama nggak ada retribution dari seorang Setsujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini. Dimana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di area mid.
Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamarkan Purple Buff terlebih dahulu. Tapi di bawah, coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari Arky Hoshi. Yang bisa dibilang kayaknya belum ketahuan sejauh ini karena Feder Ice Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Feder Ice Strike yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian depan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Feder Ice Strike. Ya, dan juga itu dibuka. Biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari EVOS Legends harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headband yang dimiliki. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arky Hoshi bisa dihajar lagi dengan heavy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sutsujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feder Air Strike. Jadi mereka ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feder Air Strike ada di dalam base mereka. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Oke, jadi sama-sama Lightning Truncheon sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas. Dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat Arky Hoshi, mereka sedang leading. Tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arky Hoshi. Di sana mereka mendapatkan satu momentum aja. Mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legends, apakah mereka bisa membalikan fakta pula. Kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk Arky Hoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, Contest Retribution-nya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VN yang benar-benar merepotkan Omawa. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri untuk Dreams-nya juga masih dengan dominant size. Belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow, itu Skylar-nya! Mencoba untuk bisa langsung mendapatkan Tas dan Tas berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya. Lalu ditambah lagi dengan Ice Sprint. Belum lagi Blazing Duet. Sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat Tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Change yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Tas memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan Arky Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Wah. Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk Arky Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support dia mencari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field gak bakal ada. 2 kali ya? 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah Tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web minion. Lalu nantinya akan dijalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3 bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi. Tapi objektif Arky Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Lord bersama seorang Sutsujin yang akan fokus ke area mid base terlebih dahulu Pak Bulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari Arky Hoshi. Tapi untuk Skylar-nya masih mengamar kemulai dari stack arrow yang dia miliki. Pada saat dia langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lord-nya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman yang begitu maksimal. Lord-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena base turret tersebut. Tapi Lord-nya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini kan menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh Arky Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi
EVOS Legend perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Sun Sujin cukup tidak berdaya. Ya ini kontribusi dari mungkin ya diginya kehadirannya dari alarm boutnya bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duetnya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan satu. Ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan oleh Skylar, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi, mereka jauh lebih menahan lagi. Karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa. Mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federalizer di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding windnya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Sun Sujin. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Sun Sujin. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melakukan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Yes, karena tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Dan ya mereka gak mau ambil resiko besar. Oke. Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan tertekan gini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Mereka menang terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sun Sujin ada di bagian bawah dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends. Tapi RRQ Hoshi juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumbukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Fizz langsung dikeluarkan. Time Journey juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi. Diginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari EVOS Legends Sun Sujin? Dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga. Dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jump in terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push masih akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A Series. Sayangnya tadi adalah Feather Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari hal tersebut. Dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi juga berspek juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skylar. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari RRQ Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sun Sujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18 peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skylar. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Dawning Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Udah nilai ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa memasuki ke arah late game-nya menunggu objektif berikutnya. Ya, dan Skylar ini tinggal tarik ulur.
Tinggal siapa yang membuat kesalahan dan satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Oke. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Donning Lane langsung dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari Arkehoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Devin. Perlahan tapi pasti ya, Arkehoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu, Albert masih berada di area mid lane. Donning Lane kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang tas, namun Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus terreset terlebih dahulu dan Dragon cukup tertarik ke bagian belakang. Oke, ini dia Kang Begal akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula. Tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkehoshi. R7 harus melakukan yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu happy spin, tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Susujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada dua wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk Arkehoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. FF Susujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilda. Namun untuk kali ini Susujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putus! Mendapatkan karena seorang Clay. Dua pemain sudah hilang dari Arkehoshi, Pak Bulu. Donning Lane yang begitu on point dan untuk sekarang. Ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Claudia. Dan juga untuk kali ini mereka mengejar. R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya. Dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan. Dan target berikutnya masih menuju ke arah turret-turret yang tersisa mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya. Tapi masih ada waktu untuk Arkehoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Donning Lane kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berfokus bisa langsung mendapatkan. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan Susujin begitu baik. Akainya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan mereka mendapatkan lagi ada satu player Digi langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Federasi seorang diri di bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god.